Anda mungkin tidak akan menyangka, di balik tembok pemukiman padat dan deru knalpot yang memekakan telinga di sudut kota Depok, tersimpan sebuah anomali. Sementara dunia di sekitarnya berlari kencang mengejar modernitas, sepetak tanah ini justru seperti membeku, seolah menjaga apa yang ada di dalamnya yang sudah bertahan sejak berabad-abad yang lalu. Sebuah potongan masa lalu yang terasing dan terkepung dengan pesatnya perkembangan urban di sekitarnya yang kontras, namun menolak untuk mati. Sebuah kepingan zaman yang disebut-sebut sebagai cagar alam tertua di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Cerita ini bermula jauh sebelum konsep konservasi menjadi tren global. Mari kita sejenak mundur ke masa lalu. Di video sebelumnya, saya telah menceritakan tentang keberadaan Depok di akhir abad ke-17, saat Cornelis Castellane membeli tanah ini sebagai tanah partikelir. Sebagai tuan tanah yang memiliki lahan di berbagai tempat, Castellane turut menggarap lahan di tanah Depok, dibantu dengan budak-budaknya yang kelak dimerdekakan. Saat meninggal pada tahun 1714, Castellane meninggalkan sebuah wasiat yang mengejutkan. Ia mewariskan tanah Depok bukan ke keluarganya di Belanda, tapi kepada bekas budaknya secara komunal, yang selanjutnya menjadi cikal bakal komunitas kaum Depok, atau dulu sering disebut Belanda Depok oleh warga sekitar. Tapi masih ada satu hal lagi. Di antara wasiat tentang pembagian harta dan pemerdekaan budak, terselip sebuah permintaan yang unik. Sebidang tanah berupa hutan tua rimbun yang membentang di antara jalan dekat Ratu Jaya hingga ke Kali Krukut, antara Parung Blimbing dan Pitara, ia pesankan kepada para budaknya, dilarang keras untuk diganggu dan diusik. Castellane meminta agar sebidang hutan di tanah partikelir tersebut tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi dalam bentuk apapun, sehingga dilarang untuk ditebang, apalagi membuka lahan di sana. Alasannya, Castellane ingin menjadikan hutan itu sebagai daerah lindungan atau penyangga untuk pemukiman budak yang dimerdekakannya yang berada di seberang sungai. Ia menekankan fungsi hutan yang berkelanjutan bagi mereka, sampai ke para keturunannya nanti. Inilah yang mengawali tonggak sejarah konservasi modern di Indonesia. Bayangkan, di abad ke-18, 3 abad yang lalu, ketika hutan di Jawa masih membentang luas tak bertepi, sudah ada konsep konservasi menjaga kawasan lindung sebagai penyangga kehidupan. Selanjutnya, pada tahun 1913, dicapai kesepakatan oleh Presiden Gemeentebestier Depok saat itu, Gerard Jonathans, dengan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda yang diketuai oleh Dr. Sievert Hendrik Corders, di mana Gemeentebestier Depok menyerahkan hutan seluas 6 hektar dan kehidupan liar di dalamnya itu untuk digunakan sebagai cagar alam. Barulah kemudian pada tahun 1926, cagar alam ini ditetapkan secara resmi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun demikian, mengingat praktek konservasi ini sudah berjalan sejak wasiat Castellane dijalankan, tidaklah berlebihan menyebut hutan ini sebagai cagar alam tertua di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan wilayah di sekitar Jabodetabek semakin pesat. Hal ini membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kelestarian kawasan hutan. Wilayah-wilayah yang tadinya berupa hutan, pelan-pelan mulai dibuka menjadi ladang atau lahan pertanian, hingga hunian penduduk, yang semakin lama semakin memadati wilayah Jabodetabek. Demikian pula dengan cagar alam Depok.
wilayah hutan cagar alam ini berangsur-angsur mengalami penyempitan akibat pertumbuhan pemukiman dan perkotaan di sekitarnya. Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi mahkotanya kini telah jauh berkurang sehingga dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai kawasan cagar alam. Akhirnya, pada tahun 1999, cagar alam ini diubah statusnya menjadi Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Pancoran Mas. Saat itu, saya berjalan mengitari hutan dari luar pagar. Saya sendiri tidak mengetahui apakah tempat ini boleh dikunjungi atau tidak, mengingat gerbangnya selalu tertutup. Ditambah lagi, tidak terlihat seseorang di dalam yang bisa saya tanya. Jadi, saya hanya mengamati dan mengambil gambar dari luar saja. Sebagai hutan, jangan bayangkan tempat ini seperti hutan hujan tropis di pedalaman Kalimantan atau Sumatera yang megah, lembab dan gelap gulita oleh kanopi raksasa yang tak tembus matahari. Hutan di Pancoran Mas ini berbeda. Ia adalah hutan dataran rendah yang kini menjadi pulau di tengah sesaknya pemukiman. Dari luar, tampak vegetasinya memang rapat, didominasi oleh tanaman merambat, semak belukar, dan beberapa pohon tua yang menjulang tinggi. Pepohonan yang rindang dan menjulang tinggi merupakan habitat yang nyaman bagi berbagai jenis burung. Sementara semak belukarnya menjadi habitat dari bermacam jenis serangga. Saya hanya bisa membayangkan, di masa lalu, hutan ini pernah menjadi rumah bagi hewan buas seperti harimau Jawa atau macan tutul, yang berjalan mengendap-endap di balik rimbunnya pepohonan untuk mengintai kancil, kijang muncak, rusa Jawa, kelinci hutan, atau monyet ekor panjang, dan menyergap mereka selagi lengah. Namun sekarang sebagian besar jenis hewan itu telah lenyap. Kini hanya tinggal beberapa yang masih bertahan seperti biawak, ular, serta jenis-jenis burung belukar. Mengutip dari Wikipedia, penelitian yang dilakukan pada 2011 masih mendapatkan sejumlah 83 spesies dari 43 famili tumbuhan. Di antaranya 27 jenis pohon, 30 jenis tumbuhan bawah, dan 4 jenis tumbuhan merambat, termasuk rotan dan meranti. Namun, sisa-sisa kekayaan alam tersebut kini seolah tersimpan rapat dalam kotak Pandora berselubung pagar. Pagar pembatas yang tinggi memisahkan dengan tegas antara hiruk-pikuk kehidupan urban Depok di sisi luar dengan keheningan purba yang bersemayam di dalamnya, membuatnya terisolasi dari dunia luar demi kelestariannya sendiri. Sementara kita hanya bisa mengintip rimbunnya kanopi dari kejauhan dan menerka-nerka kehidupan semacam apa yang sedang berlangsung di balik benteng hijau ini. Kini, Taman Hutan Raya Pancoran Mas berdiri sebagai monumen hidup yang mengingatkan kita bahwa di tengah gempuran modernisasi dan ambisi pembangunan, alam pernah memiliki tempat yang sangat istimewa di masa lalu. Ia mungkin tak lagi gagah seperti 3 abad yang lampau. Kini ia mungkin terdesak dan terhimpit. Tapi satu hal yang pasti, ia masih bernafas. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan ia mampu bertahan? Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.